Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, izinkan Bu Ika ingin menjelaskan secara singkat. Jadi ini Bu Ika mohon izin untuk mengenalkan mata kuliah Manajemen Penyelenggaraan Bimbingan Konseling melalui YouTube ya. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa mengikuti ini di mana saja dan kapan saja, tapi mudah-mudahan bisa segera mengikuti gitu. Jadi pada kesempatan kali ini Bu Ika ingin menjelaskan mata kuliah tentang manajemen penyelenggaraan BK. Jadi apa sih mata kuliah ini gitu? Apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini gitu. Sebelumnya, mata kuliah ini itu memiliki tujuan yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam merancang dan mengembangkan program BK di sekolah. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, mahasiswa jurusan BK Universitas PGRI Argopuro Jember, nanti kan harapannya teman-teman setelah lulus nanti menjadi guru BK. Dan apabila nanti teman-teman berada di sekolah yang di dalamnya itu mungkin belum ada layanan BK di dalamnya, maka harapannya teman-teman itu bisa merancang program BK di sekolah tersebut. Ataupun kalau misalkan di sana sudah ada, jadi tugas teman-teman adalah mengembangkan program BK di sekolah. Jadi harapannya layanan BK itu bisa semakin dirasakan manfaatnya oleh siswa gitu. Jadi sekali lagi tujuan mata kuliah ini adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam merancang dan mengembangkan program BK di sekolah gitu. Dan untuk bisa mencapai tujuan tersebut, tema-tema apa yang akan kita pelajari bersama? Jadi, pertama adalah konsep manajemen BK. Di sini nanti kita akan membahas tentang pengertian manajemen itu apa sih, kemudian manajemen BK itu apa gitu. Dan yang berikutnya kita akan membahas pelaksanaan analisis kebutuhan. Jadi sebelum kita merancang suatu program, di situ kita harus tahu, harus bisa menganalisis kebutuhan apa saja sih. Jadi layanan apa saja sih yang dibutuhkan oleh siswa di sekolah gitu. Maka di situ kita harus bisa menganalisis kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh siswa di sekolah. Jadi harapannya program-program yang nanti akan kita buat, program yang nanti akan kita canangkan di sekolah itu benar-benar memang dibutuhkan oleh siswa gitu. Dan di sini nanti kita akan membahas itu, jadi pelaksanaan analisis kebutuhan. Dan yang berikutnya adalah ini, menyusun pemetaan masalah dan kebutuhan. Jadi setelah kita menganalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh siswa, di situ nanti kita akan menyusun pemetaan. Jadi grid mana sih yang dibutuhkan yang paling mendasar gitu, yang paling penting dibutuhkan itu yang mana gitu. Jadi dipetakan mana yang paling dibutuhkan, kemudian mana yang sedang atau mana yang tidak begitu menjadi kebutuhan gitu. Dan yang berikutnya kita akan membahas organisasi BK. Jadi dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling itu kan tidak mungkin tuh guru melakukan sendiri ya. Pasti di situ tuh ada kerjasama tim. Di situ butuh organisasi supaya pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan baik gitu. Makanya di sini kita akan membahas tentang organisasi BK gitu. Berikutnya perencanaan manajemen pelaksanaan BK. Jadi, setelah kita memahami apa itu manajemen BK, kemudian kita memahami analisis kebutuhan dan kita sudah menyusun pemetaan masalah dan
kebutuhan dan kita sudah menyusun apa pengurus gitu kan. Berikutnya kita akan merencanakan manajemen pelaksanaan BK. Jadi untuk melaksanakan sebuah program atau untuk membuat sebuah program itu butuh perencanaan yang matang sehingga nanti pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi di pertemuan yang keenam ini, insya Allah nanti kita akan membahas tentang perencanaan manajemen pelaksanaan BK. Dan setelah kita membuat perencanaan, maka berikutnya kita akan membahas proses menyusun perencanaan program BK. Jadi kita akan menyusun menyusun rencana yang sudah kita buat gitu. Dan berikutnya setelah kita menyusun, berikutnya programnya kan rencananya kan sudah tersusun dan baru nanti kita akan mengimplementasikan program tersebut. Jadi bagaimana sih mengimplementasikan atau melaksanakan program yang sudah kita susun gitu. Baik teman-teman, insya Allah di pertemuan ke-9 nanti kita akan melaksanakan ujian tengah semester gitu. Berikutnya untuk di pertemuan 10, insya Allah kita akan membahas tema tentang pengorganisasian layanan BK. Jadi kita akan membahas bagaimana sih mengorganisasikan layanan BK gitu. Dan berikutnya kita akan membahas evaluasi program BK. Jadi dalam membuat perencanaan suatu program itu secara sederhana ada 3 poin di dalamnya. Merencanakan, setelah merencanakan kita melaksanakan rencana yang sudah kita buat, dan yang ketiga adalah kita mengevaluasi rencana yang sudah kita laksanakan. Jadi dengan melakukan evaluasi tersebut kita akan tahu program kita itu bagaimana kualitasnya gitu. Apakah sudah berjalan dengan baik dan optimal dan kemanfaatannya itu dirasakan baik oleh siswa, atau banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki sehingga program kita itu bisa berjalan dengan baik gitu. Dan berikutnya adalah kita membahas metode evaluasi program BK. Jadi metode ini adalah suatu cara yang harus kita tempuh untuk mencapai tujuan kita, supaya tujuan kita itu bisa tercapai ya. Maka ini butuh metode gitu. Berikutnya ini masih tentang evaluasi teman-teman ya. Jadi kita membahas aspek penilaian evaluasi BK. Jadi ketika kita mengevaluasi program BK di sekolah, itu aspek penilaiannya itu apa saja gitu. Berikutnya ke pertemuan ke-14 masih membahas tentang evaluasi juga. Kita membahas tentang langkah-langkah evaluasi gitu. Dan yang ke pertemuan ke-15, setelah kita membahas semuanya ya, perencanaan sudah, kemudian melaksanakan program yang sudah dibuat, sudah kita bahas, kemudian kita sudah membahas juga tentang evaluasi, terakhir adalah mendesain program layanan BK di sekolah. Jadi nanti ini kita akan belajar bagaimana sih kita merancang program layanan BK di sekolah yang mana di situ belum ada layanan BK di dalamnya. Dan mata kuliah ini sangat penting bagi kita nanti ketika kita melaksanakan PPL gitu. Jadi ketika kita terjun di sekolah, kita sudah memiliki nih konsep dan teori tentang layanan BK begitu. Dan untuk pertemuan yang ke-16 kita akan melaksanakan ujian akhir sekolah. Ujian akhir semester, mohon maaf. Jadi itu teman-teman tema-tema yang akan kita bahas bersama untuk mata kuliah manajemen penyelenggaraan bimbingan konseling. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perkuliahan dengan semangat dan dengan lancar, dan mudah-mudahan nanti mata kuliah ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat. Baik, mungkin itu teman-teman yang bisa Bu Ika sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo bisa segera disimak, dan untuk hal-hal yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa menanyakan lewat WhatsApp group gitu. Itu teman-teman yang bisa Bu Ika sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Bika akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya ya.